Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 581 Kipas Lipat Orang Kulit Hitam. Chu Chen tersenyum. Begitu baik Qinci berbicara, dia menebak niat pihak lain, yaitu hanya untuk mencari alasan untuk mengambil tindakan. Apakah itu bertentangan dengan etika bela diri? Itu hanya lelucon. Wen Riseng melancarkan serangkaian serangan terhadapnya. Bahkan jika dia hanya sedikit ceroboh, luka yang dideritanya sekarang lebih serius daripada luka Wen Riseng. Kami sepakat bahwa itu hanya pertandingan sparring, tetapi kamu sebenarnya berencana untuk menyakiti seseorang. Pada saat ini, kakak laki-laki muda itu juga berbicara dengan suara yang dalam, melompat ke atas ring, menatap Chu Chen. Apakah kamu ada dendam antara kamu dan adik laki-lakiku Wen? Ini pertama kalinya mereka bertemu. Wen Fanxing berkata, mungkin aku menyinggung Chu Chen tadi malam, jadi dia melampiaskan amarahnya pada saudaraku. Kakak laki-laki muda itu mengangkat alisnya dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Pendekatan ini terlalu berlebihan. Seorang murid Jiu Xuan yang bermartabat benar-benar melakukan hal seperti itu di atas ring. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, beri kami penjelasan yang memuaskan. Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah dengan kakak senior Xiang Jie. Kakak laki-laki muda bernama Xiang Jie melambaikan tangannya saat ini, dan murid Beidou menjadi tenang. Xiang Jie memandang Chu Chen dan berkata, kamu mendengar semuanya, kan? Chu Chen tersenyum dan berkata, berhenti bicara omong kosong dan datang ke sini untuk bertarung. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Menghadapi situasi ini, Chu Chen merasa hanya membuang-buang waktu untuk mengatakan setengah kata lagi. Hanya tinju yang masuk akal. Saudara Xiang, hati-hati. Wen Riseng sudah bangun. Ekspresinya muram. Keterampilan gerakannya agak jahat. Xiang Jie berkata sambil tersenyum. Pahlawan. Dia melangkah menuju Chu Chen. Ketika dia berada kurang dari 3 meter dari Chu Chen, Xiang Jie tiba-tiba mempercepat kecepatannya dan melompat. Kakinya mengumpulkan kekuatan dan menyapu wajah Chu Chen. Sosok Chu Chen mengelak ke satu sisi. Tapi ini hanya tipuan Xiang Jie. Metode serangan sebenarnya adalah kipas lipat yang tiba-tiba muncul di tangannya. Kelihatannya biasa saja, tapi kipas lipat biasa menyembunyikan rahasia, dan menamparkan Chu Sisi Chen itu sebenarnya sangat tajam, seperti pisau tajam, dan udara dinginnya luar biasa. Chu Chen hanya terkejut ketika lengannya hampir menyentuh kipas lipat. Di antara petir dan batu api, tubuhnya seringan Catkins dan dia melayang mundur, menghindari serangan kipas lipat Xiang Jie. Xiang Jie mendapatkan momentumnya dan segera mengejarnya, sekaligus membuka kipas lipat dengan sekejap. Kipas lipat berputar dengan kecepatan tinggi, seperti senjata ajaib. Chu Chen bertarung dengan Xiang Jie dengan tangan kosong dan keterampilan tubuhnya. Tidak tahu malu, membingungkan benar dan salah, menggunakan senjata dalam pertempuran sepanjang waktu. Jiang Yingtao berdiri, mengutuk ringan bibir merahnya, dan mata Phoenix-nya dipenuhi amarah yang disebut Sekte Beidou Ortodoks. Secara keseluruhan, mereka tidak mampu menderita. Wen Riseng kalah, dan mereka harus mendapatkan kembali posisinya. Chu Chen, ayolah, teriak Jiang Yingtao. Meskipun kipas lipat Xiang Jie membuat Chu Chen lengah,
Jiang Yingtao selalu percaya pada Chu Chen. Sosok Chu Chen terus bergerak ke samping, mengelak, dan melompat. Mengejar Xiang Jie. Hei, kenapa ada sesuatu yang jatuh dari tubuh Chu Chen? Tiba-tiba seorang murid Beidou berkata dengan rasa ingin tahu. Seharusnya kipas lipat kakak Xiang menggores sakunya. Keterampilan kipas lipat kakak senior Xiang benar-benar keren dan tidak terkendali. Sungguh membuat iri. Bai Qinci juga menyadarinya. Meliriknya beberapa kali, tiba-tiba ekspresinya berubah. Dan dia berbicara dengan keras, "Xiang Jie, mundur." Suaranya seperti guntur, pupil mata Xiang Jie mengecil. Dia tidak tahu kenapa Paman Bai tiba-tiba memintanya mundur. Tapi dia 100% percaya pada Paman Bai. Dia segera menutup kipas lipat dan melangkah mundur. Namun, begitu dia berbalik, jimat ajaib datang. Jimat Xiao Lei. Ledakan, Chu Chen melompat dan memunculkan senyuman di sudut mulutnya. "Kamu sudah di sini. Mengapa kamu pergi terburu-buru? Cobalah lukisan versi 5 jimat petir kecil sebagai penjara." Jimat di tanah sengaja dijatuhkan oleh Chu Chen, dan dia dengan cepat membentuk formasi penjara yang menarik tanah dan berisi kekuatan jimat Xiao Lei. Saat jimat 5 guntur kecil yang mengenai wajah Xiang Jie meledak, seluruh jimat 5 guntur kecil dalam formasi penjara diledakkan pada saat yang bersamaan. Ekspresi semua orang di luar ring berubah. Jimat Kimen. Meski berada di luar arena, mereka masih bisa merasakan kekuatan ledakan jimat petir. Dia tersentak tanpa sadar. Ini benar-benar layak untuk sekte Jiuxuan. Bukannya aku belum pernah melihat teknik jimat roh Kimen sebelumnya. Tapi tidak ada yang bisa menggunakannya dengan begitu hebat. Dia pasti dengan santai mengatur formasi jimat roh sekarang ketika dia menghadapi serangan Xiang Jie. Murid dari sekte Beidou juga mengepalkan hati mereka. Terjadi ledakan dan asap tebal mengepul dari formasi. Hembusan angin gunung bertiup kencang. Asapnya menghilang. Mata semua orang terfokus dan tercengang. Jiang Yingtao tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Lipat pria kulit hitam itu. Pakaian Xiang Jie compang camping, dengan garis-garis di banyak tempat, rambutnya berbau terbakar, dan wajahnya ternoda bedak akibat ledakan jimat ajaib, membuatnya gelap. Sebaliknya, kipas lipat di tangan Xiang Jie memang tidak biasa, tetap terang. Sekilas memang terlihat seperti pria berkulit hitam yang sedang memegang kipas lipat. Gambarnya aneh. Murid-murid sekte Beidou semakin melebar. Mereka semua tahu betapa kakak senior Xiang memperhatikan citranya sendiri. Selama ini, karakter kakak senior Xiang untuk dirinya sendiri adalah seorang pemuda tampan yang memegang kipas lipat, bermain-main dunia. Tapi sekarang, jiwa kakak senior Xiang pasti terluka lebih parah daripada tubuhnya. Di tepi ring, ada banyak penggemar wanita kakak senior Xiang yang menyaksikan pertarungan tersebut. Xiang Jie kembali sadar, menatap Chu Chen, dan bergegas ke arahnya dengan marah. "Aku akan membunuhmu." Kipas lipat di tangan Xiang Jie tiba-tiba terbuka dan menghadap Chu Chen. Chu Chen menyipitkan matanya dan merasakan aura berbahaya, dan sosoknya dengan cepat bergoyang. Memanggil, 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 jarum padat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kipas lipat. Terjadi keributan dari kerumunan.
senjata tersembunyi selalu dipandang remeh oleh apa yang disebut sekte ortodoks. Identitas Xiang Jie adalah dia adalah murid dari sekte Beidou, salah satu dari 3 negara adidaya di sekte ortodoks. Dia benar-benar kehilangan kendali di atas ring dan menggunakan senjata tersembunyi. Pada saat ini, bahkan ekspresi baik Qinci pun menjadi gelap. Bukannya dia tidak tahu kalau ada senjata tersembunyi di kipas lipat Xiang Jie, tapi Xiang Jie justru menggunakan senjata tersembunyi itu di depan semua orang. Itu merusak reputasi sekte Beidou. Kuncinya masih. Meski Xiang Jie menggunakan senjata tersembunyi itu, Chu Chen tidak terluka sama sekali. Sosok Chu Chen berayun tajam. Setelah menghindari gelombang serangan senjata tersembunyi ini, sosoknya muncul di belakang Bai Qinci seperti hantu. Bajikuan, hancurkan kekuatan. Dia menggoyangkan lengannya dan menghantam langit dan jatuh, lalu menghentakkan kakinya untuk mengguncang 9 provinsi. Bang, 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 Xiang Jie terlempar. Oke, Jiang Yingtao berteriak penuh semangat di tepi ring. Ekspresi Bai Qinci muram, tajam, luar biasa. Pertempuran Chu Chen telah mengubah pandanganku tentang anak-anak Kimen. Biar ku beritahu, Chu Chen pantas mendapatkan kemenangan ini. Banyak prajurit di sekitar arena Xiangshan mulai berdiskusi, dan pada saat yang sama terdengar sorak-sorai. Di Xiangshan, pada saat ini, sekte ortodoks berpindah sisi. Suara-suara yang memuji Chu Chen datang dan pergi, dan lambat laun ada tanda-tanda akan menyapu penonton. Xiang Jie berjuang untuk berdiri. Suara di telinganya sangat keras baginya. Xiang Jie tersipu. Tentu saja, tidak peduli bagaimana Xiang Jie mengubah wajahnya saat ini. Warna kulitnya akan selalu sama giginya seperti seorang pria kulit hitam yang tiba-tiba memperlihatkan gigi putihnya. Beberapa orang yang melihat adegan ini tidak bisa menahan tawa, dan buru-buru menundukkan kepala. Tertawa adalah lelucon, tidak semua orang berani memprovokasi sekte Beidou. Chu Chen, Xiang Jie mengertakkan gigi dan menatap Chu Chen. Dia memang baru saja kehilangan kendali. Emosinya meledak, jadi dia menggunakan senjata tersembunyi di kipas lipat tanpa mengkhawatirkan konsekuensinya. Setelah hari ini, berita harus menyebar bahwa murid Beidou Xiang Jie menggunakan senjata tersembunyi di kompetisi ring. Tubuh Xiang Jie tiba-tiba bergetar. Saya ingin tahu apakah sekte tersebut akan menghukumnya. Xiang Jie tiba-tiba berbalik dan menatap Bai Qinci. Benar saja, Bai Qinci tampak acuh tak acuh saat ini, menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Singkirkan kipas lipat Xiang Jie dan bawa kembali ke sekte untuk dibuang." Ekspresi Xiang Jie, "Saya tidak akan menyebutkannya." 2 murid Beidou melangkah maju. "Kakak senior Xiang, maafkan aku." Chu Chen berdiri di atas ring, melihat, lalu berjalan menuju Jiang Yingtao. "Tunggu sebentar." Suara itu jatuh. Chu Chen berhenti dan memandang Bai Qinci, yang lebih muda sudah selesai. Apakah yang lebih tua akan bermain? Terjadi juga keributan di sekitar arena. Dengan status Bai Qinci di dunia seni bela diri, sungguh di bawah statusnya untuk masuk ke dalam ring untuk menghadapi junior muda secara langsung. Haha, Penatua Bai memang akan mengambil tindakan. Sekte Beidou telah dikalahkan berkali-kali oleh Chu Chen, murid dari sekte Jiuxuan.
Jika Bai Qinci tidak mengambil tindakan, Chu Chen akan meninggalkan Xiangshan secara besar-besaran. Ini adalah rasa malu yang sulit untuk dihilangkan. Untuk Sekte Beidou, saya lebih suka kehilangan muka dan naik ke panggung untuk memberi pelajaran kepada Chu Chen daripada membiarkan Chu Chen meninggalkan Xiangshan dengan kemenangan penuh. Inilah tujuan Bai Qinci. Tidaklah terhormat untuk menang, semua orang membicarakannya. Jiang Yingtao juga mengerutkan kening, berjalan menuju Chu Chen di atas ring dengan kaki seputih salju, dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Jika Chu Chen tidak menerima tantangan Bai Qinci pasti tidak akan berani menghentikannya di depan publik. Apalagi ketika Xiang Jie menggunakan senjata tersembunyi untuk mendiskreditkan faksi Beidou. Jangan khawatir, saya hanya menyukai bakat, Bai Qinci berkata. Jiuk Xuanmen memang telah membudidayakan pohon muda yang bagus. Tetapi pohon muda yang belum mengalami angin dan hujan tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Sejak saya bertemu kamu hari ini, aku ingin memberimu beberapa kata untuk meminta maaf kepada Xiang Jie karena menggunakan senjata tersembunyi padamu. Chu Chen tercengang. Bagaimana dia bisa berani mengatakan kata-kata seperti itu? Chu Chen dengan tulus mengagumi sikap tidak tahu malu Bai Qinci. Jelas sekali dia ingin menindas yang kecil, tapi dia masih bisa mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf. Chu Chen menatap Bai Qinci sebentar, lalu berkata kepada Jiang Yingtao, "Saudari Tao, tunggu aku sebentar lagi." Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Chu Chen ingin melawan Bai Qinci, terserah. Bai Qinci adalah ahli seni bela diri. Meskipun dia bukan master tertinggi dari Sekte Beidou, dia masih master dari sekte yang sama. Tidak bisakah kamu melihatnya? Bai Qinci sudah berada di atas panggung, dan tidak mungkin Chu Chen bisa menolak untuk setuju. Ya, Chu Chen tidak punya pilihan. Bab 582 menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Tidak ada pilihan selain bertarung. Chu Chen juga mengetahui hal ini. Bai Qinci tidak bisa melepaskannya, jadi lebih baik mencobanya. Tidak ada yang mengira Chu Chen bisa melawan Bai Qinci. Bahkan jika Chu Chen kalah, itu masuk akal. Bai Qinci memandang Chu Chen dengan acuh tak acuh, dan memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mengalahkan Chu Chen dalam 10 langkah dan membangun kembali reputasi Sekte Beidou. Bai Qinci tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dan dia juga khawatir akan membalikkan situasi. Jika Chu Chen tidak dikalahkan dalam 10 gerakan, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Bai Qinci tidak akan memberi Chu Chen kesempatan untuk menamparkan wajahnya. Kembangkan keterampilan terbaikmu, kata Bai Qinci. Dia tidak lupa bahwa dia melangkah ke atas ring atas nama memberi dorongan pada Chu Chen. Chu Chen membalikkan telapak tangannya, dan 5 jimat guntur kecil muncul dan menghantam Bai Qinci. Ledakan, jimat Xiao Wulei meledak begitu saja, dan Bai Qinci menekan kekuatan jimat Xiao Wulei dengan lambaian tangannya. Ini tidak cukup. Bai Qinci berkata dengan ringan, kekuatan serangan jimat ini bahkan tidak sebaik kekuatanmu sendiri. Ini mungkin berguna jika digunakan secara tidak terduga. Begitu lawan waspada, jimatmu seperti kosong. Selembar kertas. Benar saja, itu adalah pengingat, walaupun itu omong kosong yang tidak berguna.
Sudut mulut Chu Chen terangkat sedikit, dan jimat kecil 5 guntur di tangannya mengenai Bai Qinci seperti barang murahan. Untuk sesaat, suara berderak seperti menyalakan petasan. Ekspresi Bai Qinci acuh tak acuh. Saat dia berkata, jimat 5 guntur kecil tidak berpengaruh padanya, dan dia tidak akan malu seperti Xiang Jie. Dia dengan mudah memblokir serangan jimat 5 guntur kecil dengan setiap gerakan. Di sekitar ring, mata semua orang memperhatikan apa yang terjadi di lapangan. Metode yang luar biasa terkadang memang membuat iri. Tentu saja, sebagai lawannya, dia akan sangat membenci metode orang-orang di Kimen, yang seringkali sulit untuk dilawan. Jimat ajaib Chu Chen tidak dapat menghasilkan gambar apapun pada Bai Qinci. Tampaknya tidak akan ada pasang surut dalam pertempuran ini. Jiang Yingtao juga menatap Chu Chen dengan cermat. Berdasarkan pemahamannya tentang Chu Chen tidak akan pernah melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Dia terus menghancurkan jimat ajaib itu. Pasti ada niatnya. 2 jimat lagi muncul di telapak tangan Chu Chen pada saat yang sama. Tidak ada yang istimewa, dan mereka terbang menuju Bai Qinci lagi. Bai Qinci melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ledakan, pada saat ini, jimat itu bersinar terang, membentuk bola api besar dalam sekejap, dan api tersebut diisi dengan listrik. 2 jimat spiritual terakhir yang dilepaskan Chu Chen adalah salah satunya, jimat 5 guntur asli, jimat spiritual tingkat tinggi, dan yang lainnya adalah jimat api yang ganas, juga jimat spiritual tingkat tinggi, kartu truf yang dibuat dengan hati-hati oleh Chu Chen. Kata Bai Qinci, bahkan jika dia bertahan dan segera mundur, dia tidak bisa menghindari luka bakar di beberapa tempat. Dia menamparnya dengan canggung beberapa kali sebelum memadamkan api di pakaiannya. Semua orang tercengang. Adegan ini berubah begitu cepat. Ketika semua orang berpikir bahwa jimat ajaib Chu Chen tidak akan berpengaruh pada Bai Qinci, dia memberikan kejutan besar kepada semua orang. Jiang Yingtao tersenyum. Chu Chen, kamu layak mendapatkannya. Citra Bai Qinci saat ini sedikit lebih baik daripada Xiang Jie. Tapi dia juga mengenakan pakaian compang camping dan tidak memiliki sikap pria yang kuat. Terima kasih atas tipnya, senior, Chu Chen berkata. Efek dari jimat spiritual pasti tidak terduga agar efektif. Badut itu ternyata adalah diriku sendiri. Bai Qinci sangat marah karena dia telah menjadi contoh negatif. Apa yang bisa ditoleransi adalah hal yang tak tertahankan. Bai Qinci tiba-tiba memahami suasana hati Xiang Jie saat itu. Jika dia memiliki senjata tersembunyi di tangannya sekarang, dia juga ingin membunuh Chu Chen. Merasakan tatapan aneh datang dari sekeliling, Bai Qinci menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Ya, kamu layak menjadi murid sekte Jiu Xuan. Kamu dapat menerapkan apa yang telah kamu pelajari dan kamu adalah orang yang mudah dibentuk bakat. Selanjutnya, saya harap Anda dapat terus bekerja keras. Terima saran saya." Bai Qinci mengucapkan 2 kata terakhir hampir dengan nada gigi terkatup. Auranya tiba-tiba melonjak, dan seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah dari tali. Dia menginjak 7 bintang dan meninju bintang-bintang dengan dominan dan ganas. Kemarahan dari ahli bela diri, semua orang menatap tajam, dan mereka bisa memprediksi apa yang akan dihadapi Chu Chen selanjutnya.
seperti badai yang dahsyat. Chu Chen juga menunjukkan keajaiban keterampilan tubuh terbaik kepada murid sekte ortodoks di Gunung Xiangshan. Jika serangan Bai Qinci dibandingkan dengan badai yang dahsyat, maka Chu Chen seperti daun willow ringan yang bergoyang di tengah hujan. Angin kencang dan hujan tidak membahayakan dirinya sama sekali. Gerakan ini, banyak orang terkejut. Ini adalah gerakan paling menakjubkan yang pernah saya lihat, tidak ada yang lain. Dengan keterampilan tubuhnya yang luar biasa, pejuang bawaan memiliki modal untuk menghadapi ahli seni bela diri. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Bai Qinci baru saja menghadapi serangan mendadak Chu Chen. Dia menderita luka bakar di banyak tempat di tubuhnya dan kekuatannya juga terganggu. Ini juga merupakan kesempatan Chu Chen. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah ide muncul di benak seseorang. Mungkin Chu Chen bisa mengalahkan Bai Qinci. Jiang Yingtao menahan napas, wajahnya yang cantik memerah, dan detak jantungnya berdebar kencang. Chu Chen mungkin menjadi terkenal di dunia pejuang saat ini. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chu Chen hanya mengandalkan keterampilan tubuhnya untuk menghadapi Bai Qinci dan menunggu kesempatan, Chu Chen tiba-tiba melontarkan pesan seperti ular spiritual dan menamparkan gerbang kehidupan Bai Qinci dengan telapak tangan yang tiba-tiba dan diam. Pada telapak tangan ini datang secara misterius sehingga Bai Qinci hampir tidak bereaksi. Dia memblokirnya di antara petir dan batu api. Keterampilan tubuh Chu Chen terbang ke udara dan dia bertepuk tangan dengan cepat. 9 teknik misterius hantu surga. Dalam sekejap, sosok Chu Chen menjadi ilusi di atas panggung. Mata Bai Qinci seperti mata elang, dan sudut mulutnya terangkat gelap. Dia tidak takut dengan serangan balik Chu Chen, tapi dia khawatir Chu Chen akan terus menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, membuatnya tidak berdaya. Bai Qinci, yang telah mengalami banyak pertempuran, tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia segera bertarung dengan Chu Chen dan tidak lagi memberi Chu Chen ruang untuk menampilkan gerakannya yang indah. Untuk memanfaatkan kesempatan ini, gelombang serangan menjatuhkan Chu Chen. Bagi Bai Qinci, ini adalah kesempatan bagus. Jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Bai Qinci diam-diam mencibir di dalam hatinya. Meskipun dia agak terluka, dia juga seorang ahli seni bela diri. Bagaimana dia bisa menghadapi pria seperti Chu Chen? Dia sebenarnya berani melawan. Lagi pula, kaum muda hampir berada dalam kesulitan. Bai Qinci menyerang dengan kedua telapak tangannya, tapi Chu Chen di depannya tiba-tiba bergerak ke arahnya. Murid Bai Qinci menyusut. Chu Chen benar-benar datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Bai Qinci meningkatkan kekuatannya. Chu Chen pasti akan terluka parah di bawah telapak tangan ini. Detak jantung Jiang Yingtao tiba-tiba naik ke tenggorokannya, dan dia melihat ke depan. Dalam kilatan petir, sosok Chu Chen bersandar di lengan Bai Qinci dan menghindari pukulannya. Adegan ini membuat banyak orang tercengang, jelas bukan Senfa. Tapi sekarang Chu Chen begitu ajaib sehingga dia secara ajaib meredakan serangan Bai Qinci. Luar biasa, sepertinya Chu Chen menempel pada Bai Qinci, tapi Bai Qinci tidak bisa memukul Chu Chen. Jelas Chu Chen berada tepat di depan hidungnya. Kungfu macam apa ini?
9 teknik misterius, ular emas terjalin dengan sutra. Tubuh itu seperti ular spiritual, melingkari lawan, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bang Chu Chen memanfaatkan kesempatan itu sebelum Bai Qinci mengetahui triknya, dan meninju Bai Qinci dengan tidak memihak. Disitulah Bai Qinci dibakar. Tempat ini bukanlah bagian penting dari tubuh manusia, jadi pertahanan Bai Qinci tidak fokus, yang memberi Chu Chen kesempatan ini. Pukulan keras itu menembus daging yang terbakar. Bai Qinci berteriak kesakitan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Senior, tolong beri saya nasihat. Chu Chen meninggikan suaranya. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Meskipun dia baru saja memasuki Xiantian belum lama ini, kemampuan Chu Chen untuk diterima sebagai murid oleh 9 orang kuat dari Sekte Jiuxuan sekaligus menunjukkan bakatnya dalam berkultivasi dan dibatasi hampir setiap hari. Terutama setelah menguraikan peta misterius surga dan mendirikan gua surga tanah terberkati, kekuatan Chu Chen telah meningkat pesat. Sebelum pertempuran hari ini, Chu Chen samar-samar menyentuh level puncak alam bawaan. Setelah beberapa pertempuran, pada saat ini, Chu Chen memasuki puncak alam bawaan. Bahkan jika ada master seni bela diri di depannya, Chu Chen berani bertarung. Langsung ke atas, Chu Chen meninju dengan keras dan keras. Untuk sesaat, Bai Qinci terpaksa mundur. Kekuatan Chu Chen sepertinya tiba-tiba meningkat pesat, ada seruan dari kerumunan. Apakah dia berhasil menerobos? Raksasa, Sekte Jiuxuan benar-benar sekte paling menakjubkan di dunia. Saat ini, wajah Wen Fanxing sangat pucat dan tanpa sadar tangannya gemetar. Dia akhirnya menyadari pria jahat macam apa yang telah dia sakiti. Pantas saja Wang Saixian berinisiatif menunjukkan kebaikannya padanya. Wen Fanxing berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran hari ini, dia telah memprovokasi musuh yang begitu kuat ke dalam keluarga Wen, dan itulah pendosa keluarga tersebut. Kecuali Chu Chen tewas dalam pertempuran hari ini. Tangan Wen Fanxing tiba-tiba mengepal. Saudaraku, jika ini terus berlanjut, Senior Bai juga bisa dikalahkan. Wajah Wen Riseng tiba-tiba berubah. Jika Master Bai dikalahkan, dalam pertempuran hari ini di Xiangshan, murid Jiuxuan Chu Chen akan menginjak bahu Sekte Beidou dan menjadi terkenal di dunia seni bela diri. Meskipun ada orang kuat lain dari Sekte Beidou yang juga berada di ibu kota, mereka tidak berada di Xiangshan saat ini, dan air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api yang dekat. Saudara Siang, barisan biduk, Wen Riseng merendahkan suaranya. Siang Jie telah menghapus sebagian besar warna hitam di wajahnya, dan bekas darah terlihat samar-samar. Setelah mendengar ini dan melihat situasi di atas ring, dia mengerti apa yang dimaksud Wen Riseng. Mengandalkan barisan sekte biduk di Gunung Xiangshan dan mengatur formasi biduk, tekanan yang dialami Master Bai saat ini dapat diredakan. Tetapi, di bawah pengawasan semua orang, semua anggota elit sekte Beidou muncul. Saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Siang Jie tiba-tiba mengertakkan giginya. Dan setelah memanggil namanya terus-menerus, 7 sosok melompat. Kerumunan membuat keributan besar. Fraksi Beidou tidak akan pernah menyerah hari ini. Melihat Bai Qinci akan dikalahkan,
para murid dari Sekte Beidou tidak bisa duduk diam. 7 orang bergegas pada saat yang sama. Sepertinya mereka akan membentuk formasi biduk. Semua orang membicarakannya tanpa henti. Alis Jiang Yingtao terangkat, dan wajah cantiknya dipenuhi amarah. Kamu adalah sekte ortodoks yang tidak tahu malu. Kamu tidak bisa mengalahkanku sendirian. Tetapi, kamu masih bertarung dalam kelompok. Pergi, teriak Xiang Jie langsung. Memimpin, dan 6 murid Beidou bergegas maju. Melihat ini, Bai Qinci menghela nafas lega di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama dia meninggikan suaranya dan berkata, ada pepatah di dunia seni bela diri bahwa keajaiban Kimen dihormati oleh formasi. Karena kamu adalah seorang murid Jiuxuanmen, kamu harus mengetahui formasinya dengan baik. Aku punya sedikit pengetahuan. Sekte Beidou, formasi bintang 7 Beidou. Aku ingin meminta nasihatmu. Sudut mulut Jiang Yingtao bergerak sedikit. Dia melihat Sekte Beidou berulang kali menetapkan batasan baru untuk tidak tahu malu hari ini. Betapa tak tahu malunya. Ketika Bai Qinci selesai mengatakan ini, dia sudah membuat tipuan dan mundur. Dia ingin menunggu sampai barisan biduk mengunci Chu Chen, lalu masuk ke barisan biduk dan mengalahkan Chu Chen. Seni Kimen, formasi adalah yang paling dihormati. Chu Chen mencibir, orang tua ini cukup pandai mengada-ada. Untuk mengepungnya secara terbuka, dia mengeluarkan semua ijazah sekolah dasar. Chu Chen menatap ke-7 orang itu, dan mereka berpisah pada saat yang sama ketika jarak mereka kurang dari 3 meter darinya. Susunan biduk, dalam sekejap, bintang berubah, pemandangan tiba-tiba berubah, dan 7 orang langsung mengepung Chu Chen. Susunan biduk sudah selesai, banyak orang yang hadir merasa tegang. Susunan biduk, bang. Sebelum terlambat untuk menghela nafas pada formasi biduk, orang-orang sudah berjatuhan di atas panggung. Arai biduk rusak, langkah kaki Bai Qinci berhenti tiba-tiba. Ketika susunan biduk menjebak Chu Chen, dia langsung ingin buru-buru menghadapi Chu Chen. Namun tanpa disangka, susunan biduk dipecah oleh Chu Chen dalam hitungan detik. Pada saat ini, Bai Qinci kebetulan sedang menghadapi Chu Chen. Xiang Jie dan 7 orang lainnya sudah terjatuh di atas ring. Ini, Bai Qinci merasa dilema. Chu Chen di depannya begitu agresif sehingga dia jelas-jelas dalam keadaan gila. Benar-benar tidak bisa dihentikan. Namun, berbalik dan melarikan diri akan sangat merusak reputasi Sekte Beidou. Sebelum Bai Qinci bisa membuat keputusan, Chu Chen sudah bergegas ke arahnya. Benar, dalam kondisi Chu Chen saat ini, hanya ada satu kata yang tersisa di benaknya, bertarung. Ketika susunan biduk mengelilingi mereka, sebelum terbentuk sepenuhnya, Chu Chen dengan cepat menyerang dengan guntur. Susunan biduk yang baru dipanggang dimakan oleh Chu Chen. Tidak ada waktu, teriak suara Jiang Yingtao. Chu Chen mempercepat intensitas serangannya, menghancurkan Bai Qinci seperti badai yang dahsyat. Jika dia tampil normal, Bai Qinci tidak akan dihancurkan ke level master seni bela diri yang agung oleh prajurit bawaan seperti Chu Chen. Tetapi pada saat ini, mentalitas Bai Qinci telah meledak dan dia benar-benar kehilangan semangat juangnya. Chen memanfaatkan kesempatan itu dan dengan kuat di bawah pengaruhnya, Bai Qinci mundur selangkah demi selangkah, dan akhirnya sampai ke tepi ring. Paman Bai,
Wen Riseng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bai Qinci terkejut saat menyadari bahwa dia telah mencapai tepi ring. Tiba-tiba hatiku bergetar. Serangan Chu Chen seperti gelombang pasang, seperti seekor harimau yang bergegas ke arahnya. Bai Qinci melompat dan melompat dari ring. Wen Riseng tercengang. Dia awalnya mengingatkan Paman Bai bahwa dia sudah berada di tepi ring dan sudah waktunya untuk mencobanya dan melawan Chu Chen. Namun lompatan Paman Bai sangat anggun. Di atas ring, bayangan yang dipantulkan oleh tubuh tinggi Chu Chen memanjang oleh sinar matahari sore. Sinar matahari seakan memancarkan lapisan cahaya keemasan di tepi siluetnya, membuatnya tampan dan tinggi. Senior, terima kasih atas tipnya. Murid Jiuxuan, Chu Chen, menjadi terkenal dalam satu pertempuran, bersambung.